Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai analisa teknikal untuk pemula. Jadi sebelum video ini dimulai, saya ingin ungkapin ke teman-teman bahwa Nothing I Say is Financial Advice. Video ini hanyalah bentuk analisa internal yang kita lakukan. Teman-teman juga harus memahami bahwa cryptocurrency merupakan aset dengan risiko yang sangat tinggi. Sehingga teman-teman harus sangat berhati-hati ketika melakukan transaksi kripto apapun. Jadi pertama, teman-teman harus memahami dulu yang namanya the flow. Apa itu the flow? The flow ini maksudnya adalah tren, ya istilah lain dari tren. Mengapa teman-teman harus memahami tren? Karena siapa saja yang melawan tren itu endingnya jadi sengsara. Di sini saya membuat dua model, yaitu adalah pertama bullish flow models dan kedua bearish flow model. Jadi teman-teman harus memahami bahwa mengapa saya membuat analisa the flow ini. Saya melihat bahwa ada ya yang mengungkapkan market itu dalam jangka pendek adalah mesin voting. Itulah mengapa saya bilang di sini ada fase yang namanya pause. Jadi flow, pause, dan juga flow. Apa artinya? Misalkan ada bullish flow model atau market ini cenderung flow-nya naik, mengalami kenaikan. Ya, liquidity-nya ini kebanjiran dari sisi demand atau dari sisi pembeli sehingga harga ini terus mengalami kenaikan. Namun harga itu tidak bisa terus-menerus naik, teman-teman. Ketika harga itu naik di dalam satu flow-nya, ini dia selalu melakukan yang namanya pause atau istirahat dulu, berhenti dulu sebelum dia kembali mengalami kenaikan atau justru reversal mengalami penurunan. Jadi fase pause di sini saya bilang itu adalah fase voting. Misalkan harga ini udah naik nih dari 10 ke 20. Di sini mereka ini voting, pembeli dan penjual ini voting. Apakah harganya ini kita lanjutkan lagi nih dari 20 ke 30 atau dari 20 ini kita balikin lagi ke 10. Nah, fase pause ini saya sebut sebagai fase voting. Di mana di fase pause ini kita bisa menentukan posisinya. Apakah kita ikut jualan atau kita beli lagi dan kita dapat the next flow-nya atau flow kenaikan bullishnya ini lagi. Begitu juga dengan bearish flow model, di sini teman-teman harus memahami bahwa flow model yang bearish itu adalah keadaan ketika liquidity itu dibanjiri oleh para penjual. Jadi teman-teman juga harus paham, harga itu bisa turun bukan hanya karena kekurangan pembeli saja, tapi penjual yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada pembeli. Nah ini langsung aja tanpa berlama-lama kita juga praktik juga. Kita lihat ya gimana bullish flow model dan juga bearish flow model. Ini yang paling mudah, kita lihat chart dari Bitcoin, USDT, di weekly chartnya. Dimana kalau kita bisa melihat di sini kecenderungan utamanya ya ini adalah kenaikan. Karena kalau kita tarik aja ya garis lurus dari bawah ke atas, ya ini kita bisa melihat satu hal bahwa harga cenderung naik. Di titik bawahnya kita lihat Bitcoin di sekitar 15.500 di 2022 dan saat ini per 2025 ini harga ini sudah ada di sekitar 82.000. Artinya harga ini mengalami kenaikan. Jadi kita bisa melihat di sini ada bullish flow model. Kalau kita lihat ya, market ini juga sama, teman-teman. Di sini dia mengalami kenaikan nih ya, ini kenaikan. Nah, kemudian setelah dia mengalami kenaikan, dia di sini pause dulu ya. Pause ini apa? Artinya dia tidak melakukan apa-apa ya setelah dia mengalami kenaikan. Di sini pause ya, ini flow ya. Terus ini pause lagi di sini. Dia diam, oke? Kemudian dia melanjutkan lagi yang namanya kenaikan lagi ya, flow lagi. Nah, terus kemudian di sini ya dia pause lagi ya atau voting dulu. Marketnya ini kira-kira mau dibawa naik lagi atau enggak ya. Jadi sesimpel itu ya. Kalau kita melihatnya di sini dia flowing lagi nih, oke? Nah, di sini dia juga pause lagi. Nah, di sini pun kita juga bisa melihat ya flow lagi dan sekarang ya ini market lagi pause atau voting lagi nih, kira-kira harga ini mau ditarik turun ke bawah atau Bitcoin akan melanjutkan lagi flow-nya untuk sisa cycle ini hingga sampai 120.000 atau lebih ya. Jadi teman-teman ini bisa kelihatan ya bahwa selalu ada yang namanya flow, pause, flow, pause, flow, pause, flow, pause, dan possible flow lagi. Kalau trennya nggak berbalik arah. Begitupun juga sama ya teman-teman kalau lihat keadaan ketika bearish ya, di sini pun juga flow ya, di sini pause ya, dia flow lagi, di sini pause lagi ya, kemudian flow lagi, baru dia mengalami yang namanya reversal. Jadi teman-teman harus memahami bahwa saya hanya melihat dua tren ya, jadi saya seorang penganut Do teori ya atau aliran technical analysis klasik. Saya tidak mau terjebak di dalam
no trend atau keadaan sideways, saya cenderung membatasi trade saya ketika keadaan itu sideways dan saya melihat the bigger trendnya ini kemana. Jadi itu adalah penerapan ya teman-teman tentang bullish flow model ya. Jadi istilahnya selalu naik, turun, naik, turun, naik. Dan keadaan ya ketika harga ini masih dalam fase turun ya atau dia nggak rally, itu saya bilang sebagai fase pause, di mana market di sini melakukan yang namanya vaulting sebelum dia kembali mengalami kenaikan. Jadi disinilah ya kesempatan teman-teman kalau mau memposisikan diri ya gitu ketika harga ini sedang pause, harga ini nggak naik. Kenapa? Karena kalau teman-teman ini chase the pump dan melakukan pembelian nih di sini ketika harga itu bergerak, ada potensi teman-teman harga ini mengalami yang namanya koreksi. Dan nanti kalau ditarik dulu, terus harganya ini mengalami penurunan, yang ada teman-teman malah panik dan merasa bahwa wah harga ini turun nih, kapan bisa kembali ke entry saya. Jadi saya selalu menyarankan teman-teman ini untuk melakukan pembelian ketika ada fase pause ya, atau ada fase koreksi sementara sebelum dia kembali mengalami kenaikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa di fase pause atau ketika harga ini berhenti dan ada ya quotes on quotes mesin voting. Kira-kira harga ini mau dinaikkan atau diturunkan. Di sini selalu ada fase di mana kita sebutnya sebagai area manipulasi. Atau para market maker, para smart money ini biasanya menjebak para penganut technical analysis yang masih konvensional. Di mana ada ya keadaan di mana para smart money ini membuat jebakan. Biasanya harga ini dibuat dulu turun di bawah area supportnya baru dia kembali mengalami kenaikan. Begitupun juga dengan keadaan ketika dia ini cenderung turun. Harga ini biasanya diangkat dulu di atas zona resistance kemudian dia dibanting ke bawah. Fungsinya apa? Ya fungsinya adalah untuk menjebak para retail. Karena retail ini kecenderungannya selalu ketika harga ini breakdown di bawah support, mereka ini justru melakukan penjualan. Tapi para smart money ini mereka mengisi order mereka ya, melakukan pembelian di area bawah dan ketika harga reverse ke atas ya setelah membunuh banyak sekali stop loss dari para retail ya, ini mereka memperoleh kenaikan harga yang cukup signifikan. Jadi di dalam bullish flow model dan juga bearish flow model itu saya selalu sebutnya ada yang namanya the gap. The gap itu adalah keadaan ketika ada fase pause dan harga justru seakan-akan ya ditarik ke bawah membuat orang berpikir habis naik nih flow-nya, upflow, dia pause terus turun nih. Orang akan berpikir di sini ada reversal dan kemudian V-shape. Ya, istilah lain untuk the gap ini adalah deviation ya, manipulation zone atau kita sebut sebagai area SL hunt atau stop loss hunting atau biasanya kita sebut sebagai liquidation event ya, sebelum harga ini kembali mengalami kenaikan. Nah ini contohnya ya teman-teman, kalau kita lihat di Bitcoin pun ini banyak sekali ya terjadi yang namanya likuidasi event ya, event liquidation atau saya sebutnya sebagai the gap. Misalkan dari sini ya kita bisa ngomong, ya ini ada upflow atau kenaikan harga ya dari sini. Nah ini kenaikan harga, oke. Kemudian di sini ya, ini kalau teman-teman melihat ini adalah fase di mana harga ini mengalami yang namanya konsolidasi nih di sini, ya. Nah, teman-teman bisa lihat nggak? Kalau teman-teman gambar support di sini, ya, ini adalah area manipulasi yang sangat amat signifikan ya di sini. Nah, ini biasanya ketika orang lihat upflow, terus harga turun di sini, orang mikirnya apa? Wah, ini market akan lanjut turun nih. Akan lanjut turun kemana? Ya biasanya orang-orang mikirnya dia akan tes lagi range bawahnya sini. Namun apa yang terjadi ya dengan the gap? Harga justru mengalami yang namanya V-shape recovery. Dia V-shape kembali ke area utama ya, return to origin dan boom, mengalami kenaikan. Begitupun kalau kita bahas ya, banyak sekali ya potensi the gap ini. Di sini pun juga sama ya. Ini juga keadaan di mana ada liquidity hunt ya atau proses hunting liquidity, break below support dan kemudian dia melakukan V-shaping kembali ke atas. Ini pun juga sama ya. Kalau kita ngomong konsepnya di Bitcoin atau market kripto lain, ini bisa teman-teman terapkan ya, bahkan di altcoin juga. Ini juga keadaan di mana ada yang namanya the gap atau manipulasi. Orang kalau lihat ya weekly chartnya di sini ya, ini pasti mikir it's over ya. Namun kemudian harga ini mengalami V-shape ya, kembali naik ke atas. Ini pun juga sama ya, di dalam range ini ya, ini pun juga ada
stop hunt yang sangat saya bilang ya manipulatif ya di sini. Orang akan berpikir harga ini turun jatuh ke bawah ya, tapi dia malah V-shaping rally ke atas. Jadi teman-teman harus paham ya, di market crypto itu selalu banyak manipulasi, sehingga teman-teman juga harus berhati-hati ya untuk menentukan posisi. Jangan sampai teman-teman ini jadi bottom seller atau mereka justru short position di sini. Mikirnya ini breakdown dan Bitcoin drop ya ke bawah 40.000 tapi malah V-shaping ya, liquidity rendah. Orang-orang yang pasang long di sini stop loss-nya ke likuidasi dulu dan harga itu kembali mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, pattern kedua ya, ini biasanya saya lihat sebagai pattern continuation juga. Itu adalah bullish bouncing ball, di mana ada kecenderungan nih di market crypto, di mana harga ini karena skema pump and dump itu banyak sekali di market, harga ini biasanya breakout ya, menembus trend line-nya dan kemudian dia slowly decreasing in price and volume. Jadi kemudian setelah harga ini naik, dia mengalami penurunan bertahap sesuai dengan volume yang mengalami penurunan. Dan ketika harga ya ini retest di wedge-nya, ini teman-teman bisa melakukan pembelian. Begitu juga ya di sini ketika harga broke below, harga ini biasanya slowly ya increase in price and decreasing in volume. Dan di sini teman-teman bisa ambil potensi ya untuk melakukan yang namanya short selling. Karena ini adalah pattern-pattern yang sering sekali ya terjadi di market crypto dan ini adalah cenderungan ya untuk adanya continuation. Selanjutnya ya teman-teman, ini adalah pattern favorit saya yang hampir selalu saya tradingkan ya, terutama ini adalah bullish triangle revival. Apa ini bullish triangle revival? Ini adalah pattern pembalikan arah yang sangat sering terjadi ke berbagai altcoin yang ada di market. Nah, ini contoh ya teman-teman, di mana ini ada koin yang namanya IP atau Story Protocol. Ini adalah chart dari IP atau Story Protocol, yang mana kalau teman-teman ngomong ya, dia di hari perilisan 13 Februari dia mengalami penurunan cukup dalam penurunannya. Kalau kita lihat dari area atasnya, IP ini mengalami penurunan sampai 55%. Nah, ini yang saya sebut sebagai ascending revival ya. Setelah harga ini mengalami penurunan ya, dia kemudian mengalami fase yang namanya proses ya recovery harga, teman-teman. Nah, di sini ini ada kecenderungan teman-teman ini bisa melakukan pembelian ya. Kalau kita lihat di sini ada flat resistance ya. Ini adalah pattern favorit saya ya. Harga ini biasanya ya dikasih turun dulu ya, kemudian dia seperti senyuman ya, senyuman joker kalau kita ngomong. Nah, di sini area bawah ini adalah area di mana kita melakukan yang namanya pembelian ya. Jadi kita buy on the low area sebelum harga ini berpotensi mengalami yang namanya revival ya. Jadi kalau kita ngomong ya, ini IP, ini contohnya bullish triangle revival ya. Ini kita melakukan yang namanya pembelian. Dan kita bisa place ya a long position, atau kita ngomongnya posisi pembelian nih ya, teman-teman, di area bawahnya ya. Terus stop loss-nya kita bisa set ya di bawah area low-nya ya. Jadi kita identifikasi swing low-nya di mana dan kita bisa let the profit run ya. Kalau kita pasang ya di sini, ya ini gede ya breakout-nya, gede sekali. Nah, ini bisa teman-teman dapatkan yang namanya risk to reward ya, 1:20 ya, 1:15 ya, tergantung setup trading yang teman-teman miliki ya. Jadi kita juga call ya Story Protocol di Akademi Kripto ketika harganya ini di 1,5 ya kalau nggak salah dulu. Nah, ini bisa kita lihat ya di bagian kanan mengenai riset-riset ya yang kita kasih nih. Nah, ini ada story alias IP ya, yang mana kita waktu itu call ya teman-teman masih di harga 1,75 ya, dan ya sekitar di sini ya bawah. Jadi kita identifikasi waktu itu ada yang namanya pre-breakout pattern ya. Terus kemudian kita lakukan pembelian dan boom, harga naik 400% dari area kita call. Dan ya ini salah satu pattern yang kita identifikasi ya, bullish triangle revival, yang bisa teman-teman praktikkan ya secara langsung. Jadi pada dasarnya seperti ini ya teman-teman, harga ini mengalami penurunan, kemudian dia akan mengalami yang namanya revival seperti ini sebelum ya harga ini mengalami breakout ya, atau kita ngomongnya ini senyuman joker nih. Biasanya di sini ya orang udah happy dengan keadaan take profit. Nah, di sini adalah area ya di mana kita melakukan ya pembelian sebelum
dia ya ini melakukan big breakout. Tapi kita juga harus memahami nih ya, ketika harga di sini going up di bawah sini ya, kita juga harus melihat nih ya volume yang juga ya mengalami kenaikan ya, volume di bagian bawahnya. Mengapa? Ya karena volume yang mengalami kenaikan di sini konfirmasi bahwa akan adanya reversal dan juga pembeli ini bertambah jumlahnya lebih banyak. Jadi ini adalah area identifikasi di mana teman-teman bisa mulai ya scale in melakukan yang namanya pembelian.